Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas perkalian aljabar dan penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke perkalian dan penyederhanaan bentuk aljabar, kita akan review dulu materi minggu kemarin, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, syaratnya yang kemarin itu kan penjumlahan dan pengurangan aljabar itu menjumlah atau mengurang suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu apa sih? Suku-suku yang variabelnya sama dan pangkatnya pun harus sama. Lalu kalau misalkan nggak sama harus diapain? Ya, ditulis apa adanya, tidak boleh dirubah. Apa sih itu variabel? Variabel itu adalah pengganti, biasa dinotasikan dengan huruf. Nah, seperti ini ya variabel. Variabel itu X, Y. Di sini variabelnya B, ada C. Pangkatnya juga pun harus sama. Sama variabel, sama pangkat. Di sini ada contoh. 2X tambah 3Y dikurangi X kurangi 4Y sama dengan 2X itu untuk penjumlahan atau pengurangan aljabar itu syaratnya kan harus sama variabelnya. Variabel di sini adalah X. Maka kita cari variabel yang memuat X. Oh, ternyata di sini ada. Kok tidak ada angka ya? Nah, seperti yang minggu kemarin telah dijelaskan, jika tidak ada angka di depan tanda variabel, itu berarti nilainya 1. Variabel 2X dikurangi 1X, jawabannya adalah 1X. Angka kita kurangi angka. 2 kurangi 1, jawabannya adalah 1. Variabelnya kan X, berarti 1X. Lalu di sini ada 3Y. Y, variabelnya ada tidak yang sama dengan variabel Y? Kita cari, oh ternyata ada di sini Y. Jika ada dan sama dan pangkatnya pun sama, maka bisa dikurangi. Kita ini angkanya dulu ya. 3 dikurangi 4 min 1. Min 1. Variabelnya di sini adalah Y, maka min 1Y. Lalu X kurangi Y, X kurangi Y. Nah, ini variabelnya berbeda. Jika variabelnya berbeda, inilah jawabannya. Kita tulis apa adanya. Berarti sudah tidak bisa dijumlah atau dikurangi kembali. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat yang contoh yang ini. 4B kurangi 3C. Variabel B itu tidak ada lagi karena di sini variabelnya itu C. Berarti 4B kurangi 3C ini tidak punya. Dan tidak punya itu tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita tulis apa adanya. Karena 4B kurangi 3C tidak bisa dijumlah atau dikurangi dengan alasan variabelnya berbeda, maka kita tulis apa adanya. Kita tulis seperti yang ada di soalnya. 4B kurangi 3C. Nah, kita contoh yang berikutnya. XY, variabelnya XY. Di sini variabelnya X kuadrat Y. Di sini variabelnya X. Di sini variabelnya XY pangkat 2. Di sini variabelnya X. XY kita cari, ada tidak yang XY? Oh, di sini ada XY. Tapi, nah ada tapinya. Di sini XY-nya berpangkat 1 semuanya. Tapi ternyata yang di sebelah sini X-nya berpangkat 2. Nah, berarti jika X-nya berpangkat 2, beda sukunya dengan yang XY. Berarti suku XY dengan suku X kuadrat Y ini berbeda. Jika berbeda, berarti tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Nah, lalu kita lihat lagi XY. Di sini juga nggak ada XY. Di sini ada XY. Tapi di sini pangkat Y-nya berpangkat 2, sedangkan di sini pangkat Y-nya pangkat 1, jadi tetap tidak bisa dijumlah. X. Nah, sekarang yang X pangkat 2Y, ini tidak ada yang sama, ini pun tidak ada yang sama. Kenapa ini dan ini tidak sama? Karena di sini X-nya pangkat 2, sedangkan di sini X-nya pangkat 1.
Lalu Y-nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Jadi ini pun tidak bisa dijumlah. Lalu di sini ada variabel X. Oh, di sini juga ternyata ada variabel X. Jika ada variabel X sama, berarti ini bisa dijumlah atau dikurangi. Berarti yang tidak bisa dijumlah kita tulis 2XY, kita tulis 2XY. 5X pangkat 2Y kita tulis 5X pangkat 2Y. 7XY pangkat 2 kita tulis 7XY pangkat 2. Ini tidak bisa dijumlah ya, dengan alasan tadi variabelnya berbeda dan pangkatnya pun berbeda. Lalu di sini ada yang sama, min 3X dan 3X. Kita jumlah atau kurangkan angkanya dulu ya. Negatif 3 ditambah 3 berarti kosong ya. Kalau kosong 0x, tidak ada 0x, maka jangan ditulis karena nilainya adalah 0. Berarti 3x dengan min 3x ini adalah hasilnya adalah 0. Kini itu review untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, ini masih bentuk perkalian bentuk aljabar yang minggu kemarin. Kalau perkalian itu, kita pakai aturan Paka. Perkalian itu nanti pangkatnya jadi ditambah, dengan syarat variabelnya harus sama. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Syaratnya apa? Di sini variabelnya harus sama. Nah, di sini juga kalian harus harus paham dulu ya mengenai aturan perkalian. Jika min kali min itu tandanya positif, plus kali plus tandanya positif. Jika berlawanan tanda itu tandanya negatif. Jika tandanya sama itu tandanya positif. Ini akan berpengaruh sekali nanti ketika saat menemukan soal perkalian aljabar. Nah, ini review aja sedikit ya. X kali X, nah ini variabelnya sama. Jika variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Karena di sini pangkatnya tidak dituliskan, itu artinya 1 ya. Berarti X 1 tambah 1, jadi X pangkat 2. Nah, lalu di sini, ini variabelnya juga sama ya, X, X. Tapi pangkatnya beda, gimana nih? Nggak apa-apa. Yang penting itu variabelnya harus sama. X, X, maka kita tuliskan X, pangkatnya itu dijumlah 2 tambah 4, jadi X pangkat 6. Lalu, nah kalau sistem perkalian sama kayak pengurangan ya, angka sama angka, variabel sama variabel. Berarti kita kalikan dulu angka sama angka, 3 kali 5, ya 15, jadi 15 X pangkat 6. Nah, kita kaliin angka dulu ya, min 2 kali 7 kali min 3. Min 2 kali 7 min 14. Min 14 kali min 3. Min, berarti pasti hasilnya positif. Min 14 kali min 3 jawabannya 42. Nah, baru sekarang kita aljabarnya. A, di sini ada variabel juga A. Di sini nggak ada. Nah, berarti A di sini, maka kita tulis di sini A. Lalu variabelnya juga ada apa? Oh, ternyata ada B. Tulis aja dulu B. Lalu variabelnya ada apa di sini? Oh, ada C, kita tulis C. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat. Variabel A kita gabung dengan variabel A. Ini 3, ini 1. Karena perkalian pangkatnya dijumlah. 3 tambah 1 jadi 4. B di sini tidak punya teman variabel yang lain, maka tetap ditulis B. C pangkat 2 juga tidak punya teman, maka tetap kita tulis C pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian menemukan tipe soal seperti ini ya, mau ini huruf atau mau ini angka, jika lalu di sininya ada kayak distributif gitu ya. Nah, berarti kalian di sini paling gampang ya. Kalau misalnya ada seperti ini, kita giniin aja. A kali X. Jadi AX, terus A kali B jadi AB, maka jawabannya adalah AX tambah AB. A kalikan X tambah A kalikan B.
Lalu jika kalian menemukan seperti ini, nah berarti kita panah X kali X dulu. Nih, X kalikan X. Lalu X kalikan B. Maka kita tulis XB atau B kali X. Lalu A kali X, AX. A kali B, AB. X kali X itu kan karena variabelnya sama, maka pangkatnya bisa dijumlah. Jadi X pangkat 2. BX tambah AX ini tidak bisa dijumlahkan. Bisa dijumlah ya. BX tambah AX ini bisa dijumlah. Jadi kita keluarkan dulu X-nya, A tambah B. Lalu AB, karena ini variabelnya beda, kita tetap tulis apa adanya, AB. Lalu bagaimana jika kalian menemukan soal seperti ini? Di sini angkanya sama, variabelnya pun sama. Nah, maka di sini Ibu ini dulu. X kalikan X, maka X kuadrat. Langsung ya. X kali A, maka AX. Lalu ingat ya, untuk posisi arah panahnya seperti ini. Min A kali X, jadi min AX tambah min A kali A, jadi min A pangkat 2. Maka dapat jawabannya X kuadrat AX plus sama min jadi min ya, AX min AX, berarti hangus ya atau kosong, plus sama min A pangkat 2. Bu, ini kenapa AX sama min AX nya nggak dituliskan? Ini hangus. AX plus sama min ini anggap jadi min ya. AX min AX kan habis 0. Kalau 0 kan tidak usah kita tulis. Maka jawaban X kuadrat min A kuadrat. Kita lanjut. Nah, langsung ke soal aja. Di soal, nah ini caranya menyelesaikannya bagaimana? Nah, sama seperti yang tadi ya. Kita buat kayak lingkaran tadi. 4 kali 3A, 4 kali 3A, lalu 4 juga kali min 2, 4 kali min 2. Apakah udah seperti ini? Nah, belum selesai ya, kita kalikan 4 kali 3, 12, variabelnya A. 4 kali min 2 itu min 8. Nah, plus sama min, itu kan hasilnya min, jadi min 8. Kita lanjut lagi, nomor 2. 5 2x, kita ini kan dulu 5 kali 2x jadi 5 kali 2x. Lalu 5 kali min 5y, 5 kali min 5y. Lalu 5 kali 7, 5 kali 7. Nah, lalu kita selesaikan. Angka sama angka dulu ya. 5 kali 2 10, variabelnya x. 5 kali min 5 min 25, variabelnya y. 5 kali 7 35. Maka ini jawabannya. Lalu di sini nomor 3. Min 2x kali 2x pangkat 2. Ini kita tulis min 2x kali min 2x pangkat 2. Lalu min 2x kali 5x. Min 2x kali 5x. Lalu min 2x kali min 3. Nah ya, min 2x kali min 3, min 2x kali min 3. Maka kita selesaikan. Min 2 kali 2, min 4. Ini variabelnya sama, x, x. Ini berarti kalau variabelnya sama, pangkatnya langsung dijumlah. 1 tambah 2, jadi 3. Sekarang yang ini, min 2 kali 5, min 10. X kali X, ini variabelnya sama, ini 1, ini 1, berarti X pangkat 2. Min kali min, itu plus. 2 kali 3, 6, variabelnya apa? X, jadi 6X. Nah, inilah jawabannya. Oke, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita pakai aturan tadi ya. X kalikan X, maka kita tulis X kali X. Lalu X kali min 3,
maka ditulisnya X kali min 3. Lalu min 2 kali X, min 2 kali min 3. Nah, X kali X kita tulis X kali X. X kali min 3, X kali min 3. Min 2 kali X, min 2 kali X. Min 2 kali min 3, min 2 kali min 3. Di sini untuk titik itu artinya kali ya. Kita selesaikan. Ini variabelnya sama. Jika variabelnya sama, pangkatnya dijumlah untuk perkalian ya. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi X pangkat 2. Ini 1. X itu berarti angkanya 1 di depannya. 1 kali min 3, min 3. Variabelnya apa? X. Nah, ini pun X, angka di depannya 1 ya. Itu maksudnya 1X. Jadi, min 2 kali 1, min 2. Variabelnya X. Min kali min. Nah, seperti tadi aturan yang tadi, min kali min jawabannya adalah plus. 2 kali 3, 6. X kuadrat, di sini nggak ada lagi. Nah, ini kita udah mulai masuk ke penjumlahan pengurangan. Ingat, penjumlahan pengurangan itu cari suku yang sejenis. Yang variabelnya sama, pangkatnya pun harus sama. X pangkat 2, di sini nggak ada X pangkat 2, maka tetap ditulis X pangkat 2. 6, di sini nggak ada lagi yang bernilai angka aja. Cuman ini aja kita tulis 6. Nah, di sini min 3X, min 2X. Ini sama ya, variabelnya sama X. Ini X. Pangkatnya pun 1. Maka ini bisa dijumlah. Min 3, min 2. Hutangnya 3, hutangnya 2. Berarti hutangnya bertambah. Minus 3, minus 2. Maka jadi minus 5. Variabelnya apa? X. Jadi min 5X. Maka inilah jawabannya. Contoh yang nomor 5. Nah, seperti aturan tadi ya. Jadi aturannya seperti ini dulu ya. Kita buat aturan panah seperti ini. Bawah dengan yang ini. Oke, kita cek. 2X kali X, 2X kali X. 2X kali 6, 2X kali 6. Min 3 kali X, min 3 kali X. Min 3 kali 6, min 3 kali 6. Nah, di sini 2. Jadi pokoknya angka kali angka. Ini 2, ini 1. 2 kali 1, 2. Ini variabelnya udah sama X, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 1 tambah 1, 2. Jadi X pangkat 2. Jadi 2X pangkat 2. Angka kali angka ya. 2 kali 6, 12. Variabelnya X. Jadi 12X. Angka kali angka. Min 3 kali 1, min 3. Variabelnya X. Min 3 kali 6. Min kali plus, min. 3 kali 6, 18. Nah, sekarang kita udah mulai nggak ada perkalian lagi ya. Nggak ada titik lagi. Kita masuk ke jumlah dan kurang. Cari yang sama. Yang sama itu pasti nilainya yang ada di tengah ya. Nilai yang depan sama nilai yang belakang dia udah nggak punya lagi teman yang sama. Maka kita tulis 2X kuadrat, 2X kuadrat. Min 18 kita tulis min 18. Sekarang yang ini. Ini kan X, ini X sama variabelnya. Pangkatnya pun sama. Berarti bisa dikurangi. 12 kurangi 3 itu 9. Variabelnya X. Maka ini jawabannya. Yang nomor berikutnya kita ya sama pakai aturan panah lagi ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Kita cek. 3A kali 2A, kita tulis 3A kali 2A. Terus 3A kali 5, kita tulis 3A kali 5. Terus kita tulis 3 kali 2A, 3 kali 2A. 3 kali 5, 3 kali 5. Nah, setelah selesai semua, ingat ya, semuanya dikurungkan dan dipisahkan dengan tanda positif. Angka kali angka, 3 kali 2, 6. Ini variabelnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. 1 tambah 1, 2. Jadi 6A pangkat 2. 3 kali 5, 15. Variabelnya A. 3 kali 2, 6. Variabelnya A. 3 kali 5, 15. Nah, ini yang depan sama yang belakang tetap 6A kuadrat, 6A kuadrat, 15, 15. Nah, yang tengah itu karena sama ya. 15A tambah 6A. 15 tambah 6, 21. Variabelnya adalah A. Lalu soal berikutnya. X kali X, X kali min 3,
3 kali X, 3 kali min 3. Kita cek X kali X, kita tulis X kali X. X kali min 3, X kali min 3. 3 kali X, 3 kali X. 3 kali min 3, 3 kali min 3. X kali X, X pangkat 2. Tambahin aja pangkatnya ya. 3 kali min 3, min 9. Ibu yang belakang dulu ya. 1 kali min 3, min 3. Variabelnya X. 3 kali 1, 3. Variabelnya X. Maka ini yang depan sama yang belakang itu pasti ditulis X pangkat 2 min 9. Oh kok ininya hilang? Nah kita lihat. Kayak aturan yang tadi ya. Jadi aturan yang tadi itu berlaku jika seperti ini. Jika konstanta di belakangnya itu sama. 3, ini 3. Kalau ini 5, ini 5. Dan tandanya itu harus bertentangan. Kalau di sini plus, di sini min, di sini plus, di sini juga min. Berarti pokoknya harus bertentangan dan angka di belakangnya juga harus sama. Kok jadi hilang variabel X-nya? Nah, seperti ini. Min 3X tambah 3X. Angka sama angka dulu ya. Min 3 tambah 3. Hutang 3 dibayar 3. Ya, lunas berarti kosong. Nggak punya lagi hutang. Berarti kosong. Ini jawabannya. Maka nggak, kalau kosong nggak usah ditulis. Jadi jawabannya X kuadrat min 9. Kalian akan paham seiring kalian banyak belajar mempelajari bentuk-bentuk perkalian aljabar ini ya. Nah, lalu kita masuk ke menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar, jadi yang pertama untuk angka kita cari FPB. Kalau kita nggak cari FPB, kita cari perkalian yang bisa memuat kedua-duanya ada. Lalu syarat yang kedua untuk variabel, cari variabelnya yang sama atau huruf ya, variabel itu kan huruf. Cari huruf yang sama yang dimiliki bersama dengan pangkat terkecilnya dikeluarkan. Jadi pangkat terkecilnya harus dikeluarkan. Gimana sih maksudnya? Nah, langsung aja kita ke soal ya. Angka dulu. Syarat yang pertama angka 4 sama 2. 4 sama 2 itu FPB-nya adalah 2. Atau kalau kalian masih bingung soal FPB, tinggal baca lagi atau cara singkatnya seperti ini. 4 sama 2. Lihat angka yang paling kecil. Oh, angka yang paling kecil 2. 2 bisa nggak dikalikan jadi 4? Oh, ternyata bisa. Kalau bisa, berarti 2-nya memang kita keluarkan. Nih, nah ini di sini ada berarti angkanya 2. Nah, lalu, di dalam sini, lalu apa? Kan kayak tadi ya, kalau kita pakai aturan yang tadi, ini harus memuat seperti ini. Nah, coba nanti ya, kita pakai hitam. Harus memuat seperti ini. Nah, kan sama kayak tadi ya, ini kali yang di dalam satu, yang di luar kali yang di dalam yang keduanya. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Pokoknya yang depan, ini nilainya tadi 2 ya, kenapa? Cari angka yang terkecil 2. Terus 2 itu bisa nggak dikali berapa hasilnya jadi 4? Bisa. Kalau bisa berarti 2 yang dikeluarkan. Atau cari FPB dari 2 dan 4 berapa? 2 dan 4 FPB-nya adalah 2. Kita tulis angka 2 di depannya. Lalu di sini. Nah, lihat. Ini itu 4X. Berarti ini harus memuat 4X. 2 dikali berapa hasilnya jadi 4? Ya 2. Variabelnya apa di sini yang paling depan? X, maka 2X. Kita buktikan ya. 2 kali 2, 4. Variabelnya apa? X, jadi 4X. Jadi betul. 2, 4X. Nah, lalu di sini. Nah, kalau yang di sini, untuk yang ini ya. 2 kali berapa hasilnya jadi 2? Ya dikali 1. 2 kali 1 jawabannya adalah 2. Seperti itu ya. Kalau bingung kita masuk ke sini. 3 sama 6. Angka dulu. 3, lihat angka yang terkecil. Oh, angka yang terkecilnya 3. 3 bisa nggak jadi 6? Oh, bisa dikali 2. Kalau bisa, maka oh ya ini ya.
Nah, ini kan bener 2x, ininya 1. Lalu di sini, nah 3x tambah 9 berarti 3 sama 6. Ternyata 3 bisa dikalikan sehingga menghasilkan 6. Maka kita tulis 3 di depannya. Nih, 3. Nah, kayak tadi ya, harus memuat seperti ini. Ini harus memuat yang ada di sini. Kalau yang 6Y harus memuat yang ada di sini. Oke. Nah, 3 di sini 3. Berarti 3 dikali berapa hasilnya 3? Ya pasti dikali 1 ya. 1. Kok nggak ada 1, Bu? Ya nanti. Sini artinya 1. Variabelnya apa? X. X itu kan koefisien atau angka di depannya adalah 1, maka 1x. 3 kali x, jawabannya benar ya, 3x kalau dibuktikan. Sekarang yang di sini, juga harus memuat yang di belakang. 6. 3 kali berapa hasilnya 6? Ya berarti 2. Variabelnya apa? Y. Berarti jawabannya adalah 2y. Kita buktikan. 3 kali 2 6y. 6y, betul. Sekarang 9 dan 12. 9 dan 12, lihat angka terkecil 9. 9 bisa nggak dikalikan hasilnya jadi 12? Oh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita cari FPB-nya. FPB dari 9 dan 12. Atau kita cari perkalian yang bisa dikalikan 12 dan juga bisa dikalikan 9. Ternyata jawabannya adalah 3. Nih, kok 3, Bu? Iya, karena FPB dari 9 dan 12 adalah 3. 3, nah ingat ya, yang di sini berarti harus memuat ini. Kalau 12 berarti harus memuat yang ada di belakang ini. Kita cek. 3 kali berapa hasilnya 9? Ya berarti 3. Variabelnya apa? X, maka 3x. Nih. 3 kali berapa biar hasilnya jadi 12? Oh, ternyata dikali 4, maka jawabannya adalah 4. Nah, maka kita buktikan. 3 kali 3x, 9x. 3 kali 4, 12. Sama ya. Lanjut. Nah, di sini 6. 6 dan 18. 6 dan 18. 6 bisa nggak dikali ya sama sesuatu sehingga menghasilkan 18? Oh, bisa. Maka berarti angka di sini adalah 6. 6. Kok ada A-nya? Nah, sekarang lihat variabelnya. Di sini variabelnya ada A. Di sini juga variabelnya ada A. Nah, untuk yang poin 2, untuk variabel, cari variabel yang sama yang dimiliki bersama. Nah, di sini dimiliki bersama ya. Ini A, ini A. Dia dimiliki oleh kedua-duanya, oleh kedua suku ini. Pangkat terkecil keluarkan. Pangkat terkecil di sini A. Maka A-nya itu di sini A, di sini A pangkat 2. Yang kecil itu kan A, maka kita tulis A. Jadi A-nya disimpan di luar. Bu, kalau B disimpan di luar enggak, karena B tidak dimiliki oleh yang ada di sini. Oke, maka nah 6 dikali berapa hasilnya 18? 3. Kita tulis angka di sini 3. A jadi A pangkat 2. A dikali berapa jadi A pangkat 2? Ya dikali A. Lalu yang sebelah sini 6 dikali berapa hasilnya 6? Ya berarti 1. Nah, 1. Lalu di sini udah ada A, di sini udah ada A. Jika udah ada A, nggak usah. Kan A dikali berapa hasilnya A? Ya dikali 1 juga ya. Sisanya di sini apa? Di sini B. Berarti 1B. Jadi kalau kita buktikan, nih, 6 kali 3, 18. A kali A pangkat 2. Kita buktikan lagi. 6A kali B. 6A kali B berarti 6AB. 6AB. Nah, seperti itu ya.
Sekarang kita masuk ke sini, A sama B. Di sini variabelnya nggak sama. Kalau variabelnya nggak sama, nggak boleh dikeluarin A atau B-nya di sini. Kayak kalau ini mah, kenapa dikeluarkan? Karena dia memuat A-nya sama, ada yang sama. 4 sama 4, FPB-nya ya pasti 4 ya. Lalu di sini apa? 4, ini 4, pasti jawabannya 1, A. Lalu di sebelahnya pasti 1B. 4 kali A, 4A. 4 kali B, 4B. Gampang ya? Lalu contoh yang terakhir. Nah, di sini nggak ada angka nih. Ada ya sebetulnya 1, tapi kita nggak usah hiraukan. Di sini ada huruf atau variabel yang dimiliki bersama. Huruf yang dimiliki bersama yaitu A ya. Maka di sini A, di sini A. Cari A-nya yang paling kecil. A. Oh, kok di sini jadi 2 ya? Bentar ya. Nah, untuk yang ini A pangkat 2 tambah AB. Cari di sini variabel yang sama. Ternyata variabel yang sama adalah A. Pangkat terkecil kita keluarkan A ya, berarti kita tulis di sini A. A dikali berapa? Jadi A pangkat 2, kan ini A pangkat 1 ya, maka pasti A pangkat 1. Karena A pangkat 1 sama A pangkat 1 jadi A pangkat 2. Kita buktikan A kali A jadi A pangkat 2. Nah, dari sini A bisa jadi AB. A-nya udah ada, berarti sisanya adalah B. Kita buktikan A kali B jadi AB. Ingat ya, kalau yang di belakang itu untuk di sini, kalau yang di depan ini untuk di sini. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pembagian aljabar. Nih. 2x dibagi 4x tambah 2. 2x bagi 2x tambah 2. Ini tidak bisa, kalau di perkalian matematika itu nggak bisa langsung coret 2 dibagi 4. Ini nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena di bawahnya atau di bagian penyebut itu ada penjumlahan. Jika di bawah atau di atasnya di sini ada penjumlahan, itu nggak bisa kita coret. Jadi yang bisa kita coret adalah dalam bentuk perkalian. Oleh karena itu kita harus sederhanakan bentuk aljabar ini seperti yang ini ya. Nah, seperti yang tadi yang ini. Oke, kita mulai. Berarti yang harus dipecah itu adalah yang ini ya, yang 4x tambah 2. 4x tambah 2, nih ini udah ya tadi. 4x tambah 2 itu jawabannya 2 dalam kurung 2x tambah 1. Oke. Nih jadi 2x per 2 dalam kurung 2x tambah 1. Kita buktikan 2 kali 2x 4x. 2 kali 1 2. Nah, jika memang sudah seperti ini, kita bisa coret. Nah, apa sih yang dicoret? Yang dicoret di sini adalah angkanya ya. Ini bisa kita coret 2 sama 2. Hasilnya di atas X, di bawah 2X tambah 1. Paham ya? Nah, sekarang kalau soal yang ini 3X tambah 6Y per 9X tambah 12. Ini nggak bisa dicoret. 3 dengan 9, 6 sama 12. Nggak bisa. Kenapa? Karena di bagian atasnya ini itu dalam bentuk penjumlahan, bawahnya pun dalam bentuk penjumlahan, jadi nggak bisa dicoret. Nah, kita uraikan seperti yang tadi, penyederhanaan aljabar. 3x tambah 6y kita bisa rubah jadi 3 dalam kurung x tambah 2y. Kalau yang bawah 9x tambah 12 kita pecah jadi 3 dalam kurung 3x tambah 4. Setelah seperti ini kita bisa tinggal coret ya. X sama 3 sama 3-nya kita coret. Jadi jawabannya X tambah 2Y 3X tambah 4. Sisanya ya X tambah 2Y 3X tambah 4. Kenapa?
karena dicoret yang bagian ini ya. Ini sama ininya dicoret. Lalu di sini A pangkat 2 tambah AB. Nah, semuanya kita aljabarkan, kita keluarkan. Jadi keluarkannya A dalam kurung A tambah B. Kalau yang ini 4A, kita keluarkan jadi 4A dalam kurung A tambah B. Nah, lalu hasilnya 1/4. Kenapa 1/4? Nih, kita cek ya. A dibagi A habis, sisanya 1 ya. A tambah B, ini A tambah B. Nah, kalau yang ini bisa dicoret. Kenapa, Bu? Ini bisa dicoret karena di sininya dalam bentuk perkalian. A dalam kurung A tambah B, 4A dalam kurung A tambah B. Ini dalam bentuk perkalian. Kalau dalam bentuk perkalian, ini semuanya bisa dicoret. Maka jawabannya dapat 1 di atas, 4-nya di bawah. Jadi 1/4. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar seperti ini. AB pangkat 2 per C dibagi B per AC. Kita masih ingat ya, pembagian itu bisa dirubah jadi perkalian dengan syarat pecahan yang paling belakang itu kita balikan. Maka bentuknya jadi seperti ini. AB pangkat 2 per C kali AC per B. Lalu kita pakai sistem coret ya. Ini nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan. Kita sistem pakai sistem coret. B-nya kita coret, berarti B-nya tinggal 1 ya. Di sini B pangkat 1. C-nya kita coret. Nah, maka sisanya kita lihat, sisanya yang bawah udah nggak ada ya, udah dicoret. Sisanya A, B-nya tinggal pangkat 1. Di sini ada A lagi. A kali A pangkat 2, B. Oke, soal berikutnya. Nah, sama ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Kita balikan dulu, lalu kita sistem coret-coret. X pangkat 2, di sini ada X. Berarti sisanya berarti kita coret ya. Berarti di sini sisanya X pangkat 1. Y pangkat 3, di sini Y. Oh, coret. Berarti sisanya di sini Y pangkat 2. 6 dibagi 3, berarti jawabannya 2. Nah, maka hasilnya adalah, atau kalau kalian gak mau sistem coret bisa seperti ini ya. Jadi dikalikan 6 X kuadrat Y pangkat 3, di bawahnya 3 kali 18 kali X Y Z. Tetap ya, hasilnya adalah, nih lihat, X pangkat 1 Y pangkat 2, X pangkat 1 Y pangkat 2. Di bawahnya Z, di sini Z. Tapi kok Bu di sini nggak ada 2, di sini 18-nya kok jadi 9. Nah, sekarang kita kecilin. 2 dibagi 18, 9. Jadi betul ya. Di bawah itu berarti jawabannya 9Z. 9Z. Yang di atas berarti X pangkat 1 Y pangkat 2. Oke, sekarang yang ini. 3Y pangkat 3 kali 4Y pangkat 4 bagi 6Y pangkat 5. Kita selesaikan dulu yang ada dalam tanda kurung ini ya. 3 kali 4, 12. Y-nya sama, jumlahin pangkatnya. 3 tambah 4, 7. Maka jawabannya 12 Y pangkat 7 kita bagi 6Y pangkat 5. Nah, 12 dibagi 6 jawabannya 2. Seperti yang pembagian yang kemarin ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. 7 kurangi 5, jadi jawabannya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2Y pangkat 2. Mau kalian ubah ke dalam sistem per juga boleh. 12 dibagi 6 jawabannya 2. 7 kurangi 5 pasti jawabannya Y pangkat 2. Maka jawabannya 2Y pangkat 2. Oke. Nah, di sini Ibu berikan latihan. Latihan di sini ada 8 soal. Kalau yang ini perkalian ya. Sama yang pakai aturan seperti ini. Nah,
Terus kalau yang nomor 1, ini kalian ubah dulu ke dalam bentuk sederhana yang bagian atasnya agar bisa diselesaikan. Kalau yang ini bisa kalian tinggal coret-coret, ini pun sama. Nah, untuk yang nomor 1 dengan yang nomor 4 kalian sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu. Lalu yang nomor 5, nah, jika X tambah Y sama dengan 6, berapa keliling bangun? Nanti keliling itu kan Ibu kasih clue ya. Keliling itu kan menjumlahkan semua sisi ini, tambah 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 ini. Dia jumlahkan. X tambah Y itu 6. Berarti ada berapa X tambah Y di sini? Nah, lalu selesaikan jumlahnya. Mungkin seperti itu ya. Untuk memahami bentuk perkalian dan penyederhanaan aljabar itu juga mungkin butuh proses. Jadi Ibu harap kalian banyak belajar, banyak berlatih, banyak membaca, pelajari modulnya, dan lihat video yang dari Ibu. Jika kalian masih belum ngerti, tinggal bisa diulangi lagi videonya. Ingat, matematika itu membutuhkan latihan. Jika memang nggak banyak latihan, agak susah ya. Cukup sekian dari Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.